Renungan, 9 Agustus. Kebangunan rohani di tengah kekeringan rohani. Setelah Revolusi Amerika, kehidupan keagamaan di sebagian wilayah Amerika mengalami kemerosotan. Dalam keadaan seperti itu, firman Tuhan justru mengingatkan umatnya untuk tetap hidup dekat kepadanya. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika pasal 5, ayat 16-18. Pesan ini sangat relevan dengan keadaan Amerika pada masa itu. Seorang pengunjung dari Skotlandia yang melakukan perjalanan melalui wilayah selatan melihat hanya sedikit orang yang peduli terhadap agama. Francis Asbury, pemimpin gereja Metodis, juga mencatat bahwa hanya 1 dari 100 orang yang tampaknya peduli terhadap agama. Alkoholisme meluas, sementara universalisme dan deisme memperoleh pengaruh dalam masyarakat Amerika yang masih muda. Namun, kekeringan rohani bukanlah akhir dari pekerjaan Tuhan. Sekitar tahun 1800, kebangunan rohani mulai muncul di berbagai wilayah Kentucky. Salah satu pusat awalnya berada di Logan County, tempat pendeta Presbyterian James McGrady memimpin pertemuan-pertemuan kebangunan rohani. Orang-orang berkumpul untuk mendengar Injil, berdoa, dan mencari Tuhan. Kabar tentang pertemuan-pertemuan itu kemudian sampai kepada Barton Weston, pendeta Presbyterian di Cane Ridge. Ia datang dan menyaksikan pengalaman rohani yang sangat emosional. Dalam catatannya, Stone menggambarkan orang-orang yang jatuh ke tanah seperti orang yang terluka dalam pertempuran, kemudian bangkit sambil mengerang atau berdoa memohon belas kasihan. Fenomena fisik semacam ini kemudian dikenal sebagai bodily exercise, termasuk the jerks, yaitu gerakan tubuh yang tidak terkendali. Setelah menyaksikan kebangunan tersebut, Stone dan jemaat Cane Ridge merencanakan pertemuan besar pada awal Agustus tahun 1801. Pertemuan dimulai pada Jumat, 6 Agustus tahun 1801. Gereja yang hanya mampu menampung sekitar 500 orang tidak mungkin menampung kerumunan yang datang. Karena itu, disiapkan tempat-tempat tambahan, sementara keluarga-keluarga membuka rumah, lumbung, dan kabin mereka bagi para pengunjung. Namun, jumlah yang datang jauh melampaui perkiraan. Diperkirakan sekitar 10.000 hingga 20.000 orang berkumpul di Cane Ridge, datang dengan berjalan kaki, menunggang kuda, maupun menggunakan kereta dan gerobak. Selama beberapa hari, doa, nyanyian, pemberitaan Injil, dan kesaksian berlangsung hampir tanpa henti. Suasana menjadi sangat emosional. Ada yang menangis, berteriak, pingsan, jatuh, dan mengalami gerakan tubuh yang tidak terkendali. Pada Senin, 9 Agustus, persediaan makanan dan kebutuhan lainnya mulai habis. Banyak orang pulang, tetapi yang lain terus berdatangan. Pertemuan itu berlanjut beberapa hari lagi sebelum akhirnya mereda sekitar 12 Agustus. Kebangunan di Cane Ridge kemudian dikenang sebagai salah satu peristiwa penting dalam sejarah kebangunan rohani Amerika dan menjadi bagian penting dari perkembangan kebangunan rohani besar kedua. Jumlah pertobatan tidak dapat diketahui secara pasti, meskipun Barton Stone kemudian memperkirakan sekitar 500 hingga 1.000 orang mengalami pertobatan. Peristiwa ini mengajarkan bahwa Tuhan sanggup bekerja ketika keadaan rohani masyarakat tampak sangat lemah. Ia dapat memakai doa, pemberitaan firman, dan kesetiaan orang-orang biasa untuk membangkitkan kembali kerinduan kepadanya. Bahkan ketika masyarakat tampak jauh dari Tuhan, masih ada orang-orang yang mau berdoa, berkumpul, mendengarkan firman, dan membuka hati terhadap pekerjaan Roh Kudus. Namun, kebangunan rohani bukan sekadar keramaian, tangisan, atau pengalaman emosional. Kebangunan yang sejati membawa manusia kembali kepada Allah, kepada firman-Nya, kepada doa, dan kepada kehidupan yang diubahkan. Karena itu, kita dipanggil untuk melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan, bersukacita, terus berdoa, dan mengucap syukur dalam segala keadaan. Kita mungkin tidak dapat mengubah keadaan rohani di sekitar kita, tetapi kita dapat memilih untuk tetap setia kepada Tuhan. Jangan biarkan kekeringan di sekitar kita memadamkan api iman di dalam diri kita. Tetaplah berdoa, tetaplah bersyukur, dan tetaplah percaya bahwa Tuhan masih bekerja, bahkan ketika kita belum melihat hasilnya. Mungkin kita sedang berada di tengah keluarga, gereja, sekolah, atau masyarakat yang mengalami kekeringan rohani.
Justru di sanalah kesetiaan kita kepada Tuhan menjadi kesaksian yang penting bagi orang lain. Kebangunan besar seringkali dimulai dari hati yang mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan dari keinginan untuk mencari perhatian manusia.